garamnya terakhir. Gunanya apa? Karena gula ininya terakhir karena kan tadi udah dikasih Royco dan Masako. Jadi kalau umpamanya yang dikasih garam dulu suka kasinan, kan udah mendidih. Nah, dikasih santan, diaduk-aduk terus guys supaya santannya nggak pecah tuh. Pokoknya jadinya bagus kan warnanya, jadi nggak kuning aja, kuning kemerah-merahan. Ini diaduk terus supaya nggak pecah. Hai guys, ketemu lagi dengan Pelosok Kampung Seluma. Kegiatan hari ini kita masih di kontrakan lagi dan kontrakan lagi guys. Kegiatan hari ini kita lagi mau masak, ceritanya agak keren sedikit. Mau bikin opor ayam. Nih ayamnya segini, aku tadi beli separuh ini 20.000. Terus ini ntar ayamnya ini mau ini kalau di sini kalau orang Jawa itu bilangnya dicakal, direbus dulu lah sebentar supaya ini lemak-lemaknya hilang. Jadi ntar dibikin opornya enggak amis, jadi ntar harus direbus sebentar situ. Terus bumbunya aku juga pakai daun bawang, ini daun bawang, terus serai, bawang merah, bawang putih. Aku juga pakai cabai. Oh ya guys, ini juga cabenya layu. Ini cabenya tadi udah direbus guys. Mungkin kalau orang bikin opor kan nggak pakai cabai, cuman karena kebiasaan saya pakai cabai supaya warnanya ntar bagus, aku pakai cabai. Terus kalau yang nggak suka pakai cabai nggak apa-apa. Terus aku pakai daun jeruk, daun salam, kunyit, lengkoas, terus jahe segini. Ini bawang merah. Ntar ini bawang merah, bawang putih, bawang merahnya yang ini ntar digoreng, dirajang terus digoreng. Dan kita terus guys langkah-langkahnya. Aku juga pakai ini lada, terus apa namanya, ini ketumbar. Sebenarnya udah ada nih bumbu opor yang jadi, cuman kemarin karena udah habis, ini udah diambilin sebagian itunya, rempah yang lain udah buat bikin opor, ini buat bikin sop. Jadinya ini udah gak lengkap, tapi ini ntar dipakai juga sih, diambil ininya apa, ketumbarnya. Pakai ini apa namanya, Masako sama Royco. Ini Masako sama Royco karena ini masukannya kan tinggal sedikit banget, jadi yang tambahin ini pakai santan, namanya santan instan. Ya, udah. Karena itu udah mendidih, ini sekarang direbus dulu. Rebusnya cuma sebentar, cuman ngilangin lendir-lendirnya itu supaya enggak, bukan lendir-lendir sih, kayak lemak-lemak ya. Cuma sebentar banget itu. Sekarang tinggal ininya, serainya dikeprek. Karena masakannya kan berperan banyak ya. Kira-kira aja guys, soalnya masih ada ketumbar yang kemarin daripada gak dipakai, ini aku pakai. Sebenarnya ini mau opor lengkap, cuman udah gak lengkap, udah rempah yang lain udah gua ambilin. Tapi kok masih bagusan, tapi lagi lah. Ini pakai lada. Aku pakai pala cuman segini guys, soalnya aku gak suka pala dan palu ya. Nah guys, ini kan udah direbus, udah seperti ini bentuknya. Ini dibuang airnya guys, buat goreng kemiri. Tuh airnya kemiri,
yang masak ya. Digoreng merah, bawang putih, jahe juga sudah digoreng, baru deh ulek. Sekarang baru ntar digoreng lagi guys. Nah setelahnya halus, ini cabenya tadi masukin ke sini guys. Tuh kan, karena tadi udah direbus jadi diuleknya lebih gampang. Ntar juga warnanya lebih keluar guys. Jadi warnanya itu merah-merah kuningan, jadi ntar opornya bisa dilihat bentuknya lebih bagus. Coba dilihat ntar, kan ada yang opornya putihnya putih pucet. Kalau bapaknya punya anak kecil gitu, adanya punya anak kecil kan otomatis pedas kalau dikasih cabai ya guys. Nah itu bisa dibuang bijinya, beli cari cabai yang masih segar, dibuang bijinya baru itu. Ya, bagus. Oh ya guys, mungkin agak ribet ya guys kalau masak kayak saya, harus begini ya. Ya karena emang gimana, kita kan masak dimakan sendiri. Kalau menurut saya kalau masak, udah buang tenaga, udah capek, udah buang duit, ternyata masakannya nggak enak kan sayang gitu. Mendingan agak lama dikit ribet tapi kan enak dinikmati gitu. Nah terus tips untuk ibu-ibu supaya disintain sama suami-suaminya. Nah itu dia, peletnya nggak usah pakai kedukun guys. Peletnya suaminya dikasih masakan yang enak-enak, jadi seakan-akan dia tuh nggak ada masakan seenak masakan istrinya, jadi dia udah nggak mau berpaling lagi guys. Walaupun lihat cewek cantik, paling lihat cuman cewek cantik ini, belum tentu masakannya seperti masakan bini gue. Jadi udah tadinya udah mau berpaling, gak jadi berpaling lagi guys. Ini tips dari seorang Buddha guys. Karena apa? Dulu istri saya nggak bisa masak guys. Ini pengalaman orang tua dan pengalaman saya sendiri. Emang saya punya istri, saya nggak bisa masak. Jadi kayaknya tuh kalau makan di rumah dimasakin istri beda gitu, beda dimasakin sama orang tua saya sendiri. Makan orang tua saya sendiri kan nggak mewah. Itu sebenarnya cuma sebagai bawang goreng guys, yang taruh di tampilan belakang. Daun bawang, serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas. Ada pisangnya ini. Ini tadi
tadi karena daun bawangnya tuh ketinggalan, kecampur serai, jadi masukin aja guys, nggak apa-apa setelahnya. Setelah itu ini ayamnya masukin gitu, lengkap. Udah deh, kita ditutup. Hai guys, sekarang kita udah mendidih dan sudah dibuka guys, terus dibolakkan ditambahin airnya air aqua guys. Belum dikasih santan ya guys. Ini kan udah mendidih tadi, sekarang kita cek rasa. Masih anyep, belum ada rasanya apa-apa. Ini gula secukupnya. Kira-kira segini, 1 sendok makan tak lagi. Aku pakai Royco sama Masako jadi satu karena ini dikasih dikit. Ini juga isinya cuma sedikit, aku kasih pakai sedikit doang. Sekarang aku pakai. Ya, ini kalau dikumpulin paling sekitar tuh yang ini gak ada malah. Ya isinya cuma bungkus sedikit. Karena ini terus ditambahin penyedap rasa secukupnya. Garam. Garamnya terakhir. Gunanya apa? Karena gulanya terakhir karena kan tadi udah dikasih Royco dan Masako. Jadi kalau umpamanya yang dikasih garam dulu suka kasinan. Sekarang icip. Ini opor katanya guys. Sekarang udah enak. Sekarang udah mendidih. Diaduk-aduk terus guys supaya santannya nggak jatuh. Opornya jadinya bagus kan warnanya. Jadi nggak kuning aja, kuning kemerah-merahan. Ini diaduk terus supaya nggak pecah. Guys, nih penampakannya seperti ini karena tadi ini bumbunya semua digoreng guys. Ini sebenarnya kalau dibilang kita opor. Cuman kalau orang yang pencinta rendang nih, kalau orang yang pencinta rendang, ini tuh baunya bau rendang guys. Jadi kalau kalian bikin opor, bumbunya digoreng, terus begitu juga apa namanya, jadi ngegalangi terus baunya bau opor, bau rendang guys. Itu guys keistimewaannya. Apalagi ini kan ditambahin cabai, tambahin lagi ada pedes-pedesnya, kayak rendang berkuah aja gitu. Karena ini diambilin. Opor yang sangat istimewa guys. Hey guys, ini hasil akhirnya guys. Opor ala orang kontrakan tuh yang sangat istimewa rasanya dan sangat mempesona sekali. Jangan lupa subscribe dan komen, jangan lupa like dan share.